Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Ada yang bisa bantu nggak menyanyikan lagu ini? Pak Imbu. Iya. Kok di halaman 4 juga ada bersih dan sehat? Lagunya ada 2 ya, ada di halaman 4 di pembelajaran 1, kemudian ada di halaman 11 ya. Ada nggak nih yang bisa bantu nyanyi? Tadi sini liriknya agak ini ya, nggak salah-salah tadi, nggak sama dengan lagu. Yang pertama di sini dulu, jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Kemudian balik lagi ke sini, jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Jadi di sini nanti balik ke awal sini ya. Hidup bersih menjadikan sehat. Baru hidup sehat, kerja pun giat. Coba kita dengarkan sekali lagi lagunya. Sama-sama ya nyanyinya. Yuk, 1, 2, 3. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Ada yang bisa nyanyi nggak? Tapi sendiri. Ayo coba. Nah, bisa tidak? Pakai musiknya, pakai musik. Ayo, siapa yang mau nih? Coba nyanyi, Pak Indro mau denger nih. Agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu.
kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu bersih dan sehat ya bersama-sama tadi ya. Nggak apa-apa kalau belum hafal, kan sambil lihat liriknya kita tadi. Tapi tadi sudah mengikuti ya anak-anak semuanya bernyanyi lagu bersih dan sehat. Kira-kira lagu ini tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Tentang menjaga lingkungan ya agar bersih kemudian sehat. Iya, kalau misalkan lingkungan kita bersih, kira-kira kita bakal sehat atau malah kita terserang penyakit? Sehat. Benar, sehat ya. Jadi lagu ini mengajak kita untuk kita hidup bersih, ya, menjaga lingkungan, ya, seperti itu anak-anak semuanya. Oke, kita akan lanjut. Luas garis. Nah, sekarang di sini ada teks percakapan antara Adi dan Nina. Yuk, siapa yang mau baca nih? Siapa yang mau jadi Adi? Adi yang nunjuk duluan si Zaidan. Dan yang Nina tadi, Ainaya tadi yang bilang duluan. Yuk, coba nanti gantian. Pertama, Zaidan jadi Adi. Ainaya jadi Nina. Ya, oke. Kita mulai ya. Bentar, Pak hitung dulu. Pak Imran hitung dulu ya. Ainaya dan Zaidan sudah siap? Siap. Iya, 1, 2, 3. Ayo. Hari sudah sore, Kak. Ayo kita masuk ke dalam. Ainaya? Ainaya, mana? Mana nih? Jadi, jangan lupa merapikan sisa makanan dan membuang sampah ke tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah ke tempatnya, Kak? Kakak suka sih. Sampah akan membersihkan dan menyebabkan rumah kotor. Lalat akan Hinggap. hinggap di tempat kotor itu. Adi? Apa akibatnya jika banyak lalat di rumah, Kak? Nina? Lalat membawa kuman. Jika lalat hinggap di makanan dan kita memakan makanan itu, kuman akan masuk ke tubuh kita. Akibatnya kita bisa sakit. Iya, tepuk tangan dulu untuk Zaidan dan Ainaya. Yuk, sama-sama sudah bantu membaca. Siapa lagi nih yang mau jadi Adi? Aku. Marpel ya? Iya. Yang jadi Nina siapa? Harus cewek. Harus cewek. Siapa yang mau jadi Nina? Cewek. Harus cewek. Masa cowok ini kan jadi banci. Viola atau Najiha nih atau Aziza yang mau jadi Nina? Tempatnya di baik di baik, Kak. Najiha ya? Oke, Najiha nunjuk nih. Oke, Najiha coba jadi Nina. Kita mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Adi. Hari sudah sore, Kak. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo jangan lupa merapikan sisa makanan dan membuang sampah ke tempat sampahnya. Ke tempat
Mengapa kita harus membuang sampah ke tempatnya, Kak? Iya. Iya, Inaya. Sampah akan berserakan dan menyebabkan rumah kotor. Lalat akan hinggap di tempat kotor itu. Adi? Apa akibatnya jika banyak lalat di rumah, Kak? Lalat membawa kuman. Jika lalat hinggap di makanan dan kita memakan makanan itu, kuman akan masuk ke tubuh kita. Akibatnya kita bisa sakit di. Iya, tepuk tangan untuk Najiha dan Marpel. Ayo semuanya. Iya, nanti yang belum kebagian membaca, nanti ya, kan masih banyak pelajaran kita. Nah, tadi kita sudah membaca percakapan antara Adi dan Nina ya. Tadi sudah dibacakan oleh beberapa ananda. Ada yang baca tadi ada Najiha, kemudian ada Inaya, Zaidan, dan Marpel. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa isi percakapan antara Nina dan Adi? Setelah kita membaca percakapan, kita jawab sama-sama ya. Nah, apa isi percakapan antara Nina dan Adi kira-kira yang sudah membaca tadi dan yang menyimak? Coba kita lihat dulu di sini. Hari sudah sore, Kak. Ayo kita masuk ke dalam. Ini kata Adi. Ayo Di, jangan lupa merapikan sisa makanan dan membuang sampah ke tempatnya. Kata Adi, mengapa kita harus membuang sampah ke tempatnya, Kak? Kata Nina, sampah akan berserakan dan menyebabkan rumah kotor. Lalat akan hinggap di tempat kotor itu. Akibatnya jika banyak lalat di rumah, Kak, lalat membawa kuman. Jika lalat hinggap di makanan dan kita memakan makanan itu, kuman akan masuk ke tubuh kita. Akibatnya kita bisa sakit di. Nah, jadi isi percakapan itu tentang apa? Tentang, lihat nih. Nina, ayo Di, jangan lupa merapikan sisa makanan dan membuang sampah ke tempatnya. Jadi, isi percakapan antara Nina dan Adi adalah Nina, bentar Pak Imran kecilin ya hurufnya. Nina atau Adi yang menyuruh merapikan sisa makanan dan membuang sampah ke tempatnya? Nina. Nina. Siapa yang jawab Nina? Nina menyuruh Adi merapikan sisa makanan dan membuang sampah ke tempatnya. Adi merapikan. Ke tempatnya. Kan? Untuk apa membuang sampah ke tempatnya? Merapikan. Ada yang tahu? Siswa makanan. Jadi, di sini kalau ada pertanyaan apa isi percakapan antara Nina dan Adi, di sini Nina menyuruh Adi untuk merapikan sisa ya. Kok siswa ini ya? Sisa ini ya. Salah nih ini. Ayah anak-anak taman ini. Imran ulangi ya. Apa tadi isi percakapannya? Nina menyuruh Nina menyuruh Adi merapikan sisa
makanan dan membuang sampah ke tempatnya. Nah, ini jawabannya. Gimana taunya? Ini lihat. Adi, hari sudah sore, Kak. Ayo kita masuk ke dalam. Kemudian Nina langsung menyuruh Adi, jangan lupa merapikan sisa makanan dan membuang sampah ke tempatnya. Nah, ini jadi isi percakapannya. Nina yang menyuruh Adi merapikan sisa makanan dan membuang sampah pada tempatnya. Coba kalian tulis nih, muat nggak kira-kira kalau ditulis di buku? Hai Kiki. Nggak muat ya, digarisin aja di sini. Ini nomor 1, ada di bukunya, di halaman 12. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kedua. Nah, mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Yola bisa bantu jawab dari isi percakapan di atas? Tadi sudah kita baca sama-sama. Ya. Sampah akan berserakan dan menyebabkan rumah kotor. Sampah akan menyebabkan rumah kotor ya, kalau misalkan tidak dibuang. Kemudian lalat akan hinggap juga di tempat kotor. Ada nggak jawabannya di sini? Ada, ini ya jawabannya. Sampah akan berserakan dan menyebabkan rumah kotor. Lalat akan hinggap di tempat kotor itu. Boleh kalian garisi di bukunya ya. Digarisi seperti ini. Contohnya ya, nih. Kalian garisi seperti ini. Kemudian dibuat di sampingnya. Ini nomor 2. Nah, ini jawaban nomor 2. Ada di halaman 12 kan? Jadi jawaban dari pertanyaan mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Jawabannya adalah sampah akan berserakan dan menyebabkan rumah kotor. Lalat akan hinggap di tempat kotor itu. Maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya cara menjawabnya. Sekarang boleh kalian garisi di bukunya? Sudah. Kalau mau ditulis nggak muat olehnya, jadi digarisin aja. Sudah ya, kita lanjut. Nomor 3, pertanyaannya. Apa yang kamu lakukan jika terdapat sampah di sekitarmu? Ayo, apa jawabannya? Ada yang tahu? Apa yang kamu lakukan jika terdapat sampah di sekitarmu? Apakah kalian akan membiarkannya saja? Jadi kalian cuek aja nih. Padahal kalian sudah melihat nih, ada sampah nih di dekat saya. Tapi kalian cuek aja. Kalian kayak nggak tahu. Apakah seperti itu yang harus kita lakukan? Benar nggak kalau kita seperti itu? Tidak, nggak boleh ya seperti itu. Kalau misalkan kita melihat sampah di sekitar kita ya, mau itu di rumah, mau itu di sekolah ya, dan di tempat manapun, kita harus membuangnya ke tempat sampah ya. Jadi kita ambil dan kita buang ke tempat sampah. Jadi jawabannya
tadi Najiha jawabannya? Membuang Membuang, sampah ke tempat sampah. membuang sampah pada tempatnya. Berarti jawabannya. Coba kalian tulis aja nih jawabannya. Kecil aja ya ditulisnya di nomor 3. Kecil-kecil aja tulisannya. Jawabannya dari pertanyaan, apa yang kamu lakukan jika terdapat sampah di sekitarmu? Yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan di sekitar kita nih ada sampah, tapi nggak ada tempat sampah, bagaimana nih? Atau kita biarkan saja masih sampahnya? Enggak. Kalau Enggak. kita bawa plastik, ditaruh di plastik. Benar. Kalau misalkan ada plastik, boleh kita taruh dulu dalam plastik. Kemudian kita simpan. Nanti kalau sudah ketemu tempat sampahnya, baru dibuang ke tempat sampah. Atau boleh kita pegang dulu sampahnya ya. Kita pegang, kita bawa sampai ketemu tempat sampah, baru kita buang ya. Mau itu di rumah ataupun di sekolah dan di mana saja, kalau kalian melihat sampah harus dibuang di tempat sampah. Dan jangan juga kalian mengotori tempat ya. Kalian membuang sampah pada tempatnya, tapi kalian juga mengotori tempatnya. Maksudnya kalian pernah misalkan melakukan membuang kertas sembarangan. Terus nggak kalian ambil lagi kertasnya, kalian biarkan saja. Nggak boleh ya seperti itu. Atau kalian sedang makan, bungkus makanannya, kalian nggak taruh di tong sampah, kalian taruh aja di atas meja. Nggak boleh seperti itu ya, harus diambil dan dibuang ke tempat sampah. Yang ini sudah ditulis belum? Sudah. Sudah ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Apa akibat jika sampah berserakan? Ada yang tahu nggak jawabannya? Membuat kotor air. Kalau Viola tahu nggak? Apa akibat jika sampah berserakan? Kira-kira bakal mengotori suatu tempat atau enggak kalau misalkan sampah berserakan? Bakal mengotori ya? Ya enggak Viola? Kemudian kira-kira bakal ada lalat enggak Viola kalau misalkan banyak sampah? Ada. Banyak, benar sekali. Jadi apa akibat jika sampah berserakan? Maka akan menyebabkan misalkan sampahnya ada di rumah, menyebabkan rumah kotor. Kemudian kira-kira bau enggak kalau misalkan banyak sampah? Ya. Baunya enak atau tidak? Tidak. Baunya tidak enak. Banyak kuman atau tidak? Banyak. Banyak kuman. Lalatnya banyak juga ya. Lalatnya banyak. Bikin lautan kotor. Dan dapat menyebabkan penyakit. Nah, nih. Apa akibat jika sampah berserakan? Jawabannya, maka akan menyebabkan rumah kotor ya, baunya tidak enak, banyak kuman, lalatnya banyak, dan dapat menyebabkan penyakit. Nah, jadi nggak enak kalau misalkan banyak sampah ya, baunya nggak enak, banyak kuman, nanti terserang penyakit kalau misalkan banyak sampah. Jadi harus rajin membuang sampah pada
tempatnya. Nggak boleh basing-basing membuang sampah. Seperti itu. Ini boleh kalian catat nih. Boleh kalian catat. Ya, dicatat dulu ya. Itu adalah banyak dan dapat menyebabkan penyakit. Ya. Marpel, Zaidan nulis nggak? Sudah? Udah tadi aku, Pak. Sudah, iya. Yang lain sudah semua belum? Sudah semua nulis ini? Sudah. Oke, kita Pak Imran hapus ya kalau misalkan sudah selesai semua. Lanjut di halaman 13. Amatilah gambar berikut. Bagaimana pendapatmu tentang keadaan ruang pada gambar? Kalau gambar di sini nggak jelas, boleh lihat di bukunya. Di halaman 13 ada nih gambarnya di sini. Kalian lihat gambar ini yang ada di bukunya. Kemudian disuruh menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut. Gunakan kata-kata berikut. Nah, ada kata sampah, kotor, penyakit, kuman, dan bau. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Pak Imran. Ini cerita ya, disuruh membuatnya, bukan kalimat. Jadi kalau misalkan cerita terdiri dari banyak kalimat dan di dalam cerita tersebut harus ada kata-kata berikut. Ada sampah, kotor, penyakit, kuman, bau. Kita tulis di sini nanti. Nah, tapi dalam cerita yang kita tulis harus ada kata sampah, kotor, penyakit, rumah, kuman, dan bau. Iya, oke. Kita jawab sama-sama ya. Sudah kalian amati belum gambarnya? Sudah. Kita coba Pak Imran lihat juga gambarnya. Kira-kira di gambar ini tempatnya di mana nih gambarnya ini? Kayaknya di dapur. Apakah di ruang tamu? Di kamar? Di kamar mandi atau di dapur? Di dapur. Di dapur ya. Jadi pertama, gambar ini lokasinya atau tempatnya di dapur. Kemudian yang di dapur ini kira-kira banyak sampah nggak di dapurnya ini? Banyak. Banyak sampah. Mana nih sampahnya? Ini ya sampahnya. Berserakan. Kira-kira kotor atau tidak? Bawah meja. Kotor nggak? Bau. Kotor. Nah, ada lalatnya nggak di sini? Nah, ada lalatnya. Kalau sudah ada lalat berarti itu sudah kotor ya. Karena sudah banyak lalat. Lalat itu biasanya suka hinggap pada tempat-tempat yang kotor. Jadi kalau misalkan banyak lalat itu tempatnya kotor. Kalau misalkan nih ya ada makanan yang dihinggapi lalat, kira-kira boleh nggak kita makan?
Nggak boleh. Jangan, karena itu sudah kotor. Karena lalat itu ya menyebabkan penyakit. Karena lalat nanti pada saat hinggap di makanan, dia akan mengeluarkan telurnya biasanya. Telurnya itu berupa apa? Ulat atau belatung. Nah, jadi larva lalat itu sebenarnya ulat atau belatung. Nanti kalau sudah dewasa, baru dia berubah menjadi lalat yang ada sayapnya. Kalau misalkan ulat dimakan, bagaimana? Kira-kira? Nanti kalau ulat masuk dalam tubuh kita ya, tubuh kita ini kan apa yang kita makan ya, misalkan nih di dalam tubuh kita ini ada ulat, maka kalau kita makan nasi, nanti ulatnya yang makan nasi kita itu. Kalau kalian makan kue, kuenya itu dimakan oleh si ulatnya itu. Jadi kalian nanti kurus, kemudian kalian akan sakit. Nggak boleh. Jadi kalau makan makanan yang sudah ada lalat itu jangan dimakan ya. Nanti dia menyebabkan penyakit. Banyak kuman nggak kira-kira di sini? Banyak sampah yang berceceran. Kalau ada sudah kotoran. banyak sampah ini pasti banyak kuman. Kuman dan lalat itu menyebabkan penyakit. Kira-kira bau nggak? Bau ya? Bau. Sekarang coba Juga kita. itu piringnya sudah dilumpurin lalat, sudah di Bau kotor. Piringnya sudah dikerumuni lalat nih. Sekarang coba kita buat cerita nih. Di dalam cerita yang kita buat harus ada kata sampah, kotor, penyakit, kuman, dan bau. Ayo, bantu Pak Imran yuk. Kita buat sama-sama. Bagaimana nih cerita awalnya? Ada yang bisa bantu? Di dapur terdapat banyak apa? Apa ini? Iya, di dapur terdapat banyak sampah. Titik. Apalagi? Mana tuh penghapusku? Hilang. Apalagi? Sampahnya berserakan. Berserakan dan sangat kotor. Kemudian piring-piring, kira-kira yang di atas piring ini apa nih yang banyak hitam-hitamnya ini? Kotor. Yang ada hitam-hitam yang terbang ini? Lalat. Di atas piring. Di atas piring banyak lalat yang sedang terbang. Nah. Karena banyak sampah, dapur pun menjadi bau. Menjadi bau. Kemudian apalagi nih? Ada yang bisa bantu nggak setelah ini? Ayo. Bau dan banyak kuman yang menyebabkan menjadi bau dan banyak kuman. Apalagi Zaidan? Dan menyebabkan kita bisa terserang penyakit. Iya, yang menyebabkan kita terserang penyakit. Nah, coba kita lihat nih. Sudah ada semua nggak kira-kira kata yang di sini kita tulis di cerita ini? Coba kita lihat.
Sampah. Ada nggak kata sampah di dalam cerita yang kita buat sama-sama tadi? Aduh. Ada. Ini ya. Kita garisin. Nah, ada. Kata kotor ada nggak? Ada nih. Kemudian penyakit ada nggak? Ada. Nah, ini dia ada ya, penyakit. Kuman ada nggak? Ada ya, ini dia. Kalau bau ada nggak di dalam cerita ini? Ada? Ada. Mana nih bau? Sampahnya di atas piring. Oh, ini dia ya, bau. Nah, ke situ. Bentar, Pak Imran. Hapus dulu. Nah, ini dia, bau. Jadi di sini ada kata sampah, kotor, kemudian ada kata bau, kuman, dan penyakit. Nah, ada semua nih kata-kata yang di sini kita buat ke dalam suatu kalimat. Coba kita baca ulang kalimatnya. Di dapur terdapat banyak sampah. Sampahnya berserakan dan sangat kotor. Di atas piring banyak lalat yang sedang terbang. Karena banyak sampah, dapur pun menjadi bau dan banyak kuman yang menyebabkan kita terserang penyakit. Nah, alhamdulillah kita sudah membuat cerita bersama-sama tadi. Jadi kalian sudah membantu sama-sama membuat suatu cerita yang mana di dalam cerita tersebut ada kata sampah, kotor, penyakit, kuman, dan bau. Nah, sekarang coba kalian tulis ulang nih ceritanya di buku kalian. Ditulis boleh di atas sini ya, di atas sini boleh, atau di bawahnya boleh. Coba kalian buat. Ya, dibuat ya. Yuk, Pak Imran tunggu. Kalian tulis ya di buku kalian ceritanya yang sudah kita buat sama-sama tadi. Mana pertama ini? Dua, tiga, empat, lima. Maksudnya ini palingan di belakang kita. Aku masih ini ya, kalau mama. Kami berdua, ayo kita pulang aja. Kalian juga nggak boleh, nanti tunggu aja, ada TV loh. Kalian boleh ikut ya?
Boleh kan? Sudah dicatat belum? Belum. Belum. Oke, kita tunggu. Belum Kak, tunggu. Ini tulis di mana Pak? Tulis di di buku kalian di halaman 13. Boleh kalian tulis di atasnya, nih di atas ini. Atau boleh di samping sini. Kalau di buku latihan, Kalau bisa sih di sini aja. Biar nanti kalian nggak lupa. Kalau di buku latihan nanti kalian lupa tempatnya. Di sini aja, di atasnya ini, kecil-kecil aja. Kalian dikeluarin dulu ya olah-olahnya. Karena Dede mau nulisin dulu. Udah cari deh ini Pak.
Apakah sudah selesai? Belum. Belum. Oke, Pak Emre tunggu. Banyak juga yang belum ya. Sudah. Atas bau. Bau. Atas piring. Banyak lalat yang sedang terbang karena banyak sampah. Sudah. Sakitnya. Sudah. Sangat kotor. Kotor kuman yang menyebabkan selesai. Taidan sudah selesai. Kita tunggu yang lain. Sedang. Mereka sekarang tinggal menunggu yang lain. Betul. Luas garis terbang. Saya nggak bagus nggak? Nggak bagus nggak? Karena sudah nggak. Ruas garis. Ayo. Karena Ya, Bi. Makan ya, Bi. Tuh. Lihat lagi. Ya. aku akan menunggu manusia-manusia yang lain. Najiha sudah? Sudah. Viola? Belum. Belum selesai ya? Sudah, kita tunggu Viola nih. Ainaya sudah? Ainaya? Sudah. Marpel? Sudah. Marpel sudah belum? Apa Marpel? Gak kedengeran tadi? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kita tunggu Viola ya.
Sudah semua ya? Sudah semua? Aku sudah. Oke, kalau sudah semua Pak Imran hapus ya. Pak Imran hapus. Kita lanjut. Nina dan Adi membersihkan meja di teras depan. Sampah dibuang ke tempat sampah. Meja dibersihkan menggunakan lap. Permukaan meja dan lap berbentuk bangun datar. Sekarang kita akan belajar bangun datar. Ya. Contoh bangun datar itu adalah permukaan meja. Atau misalkan Pak Imran contohkan, nih lihat. Oke, bisa lihat nggak di yang Pak Imran pegang? Bisa, itu buku. Nah, buku adalah contoh dari bangun datar. Yang maksud bangun datar itu ya anak-anak semuanya, yaitu rata. Kemudian tidak ada ruang di dalamnya. Rata, tidak ada ruang di dalamnya. Beda seperti halnya misalkan ini apa ini? Kota apa ini? Anak-anak semuanya lihat yang Jaga jarak. Jangan Indra. Ini apa? Oke, bentar. Pak Imran stop screen dulu ya. Biar kalian lebih fokus melihat Imran. Nah, sekarang bangun datar. Kalian harus tahu dulu nih yang bangun datar itu seperti apa. Bangun datar itu bentuknya permukaan atas, di samping, di bawah, itu bentuknya datar. Dan dia tidak ada ruang di dalamnya ini. Tidak ada ruang. Itu namanya bangun datar. Beda kayak kotak pensil. Kotak pensil ini adalah bangun ruang. Di dalamnya ada ruangan nggak untuk naruh barang? Iya. Nah, karena bisa ditaruh sesuatu di dalamnya ya, ini berarti ruang. Karena bisa ditaruh benda di dalamnya. Jadi ada ruang ya di dalamnya. Nah, ini namanya bukan bangun datar. Sudah bangun ruang karena ada ruang di dalamnya. Beda seperti ini buku. Buku ada nggak ruangan di dalamnya? Tidak. Tidak ada, dia datar. Ya, kalau kalian mau simpan pena di dalamnya, dia nanti akan akan menggembung karena dia tidak ada ruang. Nah, karena dia bangun datar. Kalau bangun datar itu bentuknya datar dan tidak ada ruang. Contoh lainnya apa lagi? Ada yang bisa mencontohkan nggak bangun datar itu apa? Apa ya? Boleh kalian lihat di bagian ruangan kalian. Coba tunjukkan dengan Pak Imran, bangun datar itu apa aja. Ada lap nggak di rumah kalian? Lap kain. Kain atau lap itu termasuk ke dalam bangun datar juga. Ya. Aku ada. Paham belum bangun datar itu seperti apa? Nah, apa itu? Lap ya? Najihah pegang lap itu benar. Lap termasuk juga bangun datar. Apa yang manggil? Bukan aku. Pak Imran tanya nih, bangun datar sudah paham belum? Maksudnya seperti apa? Bentuknya datar, ya. Bentuknya datar dan tidak ada ruang di dalamnya. Kalau kotak pensil itu ada ruang di dalamnya. Jadi bukan bangun datar itu. Ya. Bola termasuk bangun datar atau bukan? Bola termasuk
Bangun apa? Ada ruang enggak di dalam bola tersebut? Ada udara enggak di dalam bola? Ada. Nah, kalau ada udara berarti ada ruang enggak? Ada. Kalau ada udaranya berarti ada ruang. Jadi bukan bola itu bangun datar ya. Air. Ada ruang. Kalau air itu ini Zaidan beda ya. Yang namanya bangun datar, bangun ruang itu adalah benda. HP atau buku. Kalau air itu sudah zat. Zat air itu. Sekarang Pak Imran share screen lagi. Kalian sudah paham kan tadi bangun datar itu seperti apa? Sekarang kita akan belajar tentang ruas garis. Nah, ini contoh bangun datar. Bentuknya ini persegi panjang ya. Persegi panjang nih bentuknya. Nah, di sini kita akan belajar ruas garis. Ruas garis itu adalah bagian garis terluar. Nah, dari bentuk ini, bentuk persegi panjang, ruas garisnya ada di luar. Ini namanya ruas garis yang Pak Imran tunjuk. Dari bangun datar ini. Nah, ini ruas garis yang ujung-ujungnya ini. Nah, ruas garis yang ujung-ujung. Kemudian, kalau yang di bawahnya ini bangun datar juga. Yang mana ruas garisnya? Ini bagian terluarnya ini. Yang warnanya ini agak terang. Nah, ini ruas garis. Iya, ruas garis itu ada di bagian terluarnya ini ya. Kalau sudah di dalam ini bukan ruas garis ini. Ini yang namanya ruas garis. Nah, ke sini namanya ruas garis. Kalau di buku yang ada kertas, boleh nih. Nih, yang ada kertas. Di pinggir-pinggir kertasnya ini, nah, ini namanya ruas garis. Nah, yang Pak Imran tunjuk nih, boleh kalian lihat yang Pak Imran tunjuk. Nah, iya Najia, yang itu di bagian terluarnya. Itu namanya ruas garis. Yang mana ruas garis? Coba boleh tunjukkan. Yang punya kertas? Atau kain lah boleh. Yang penting bangun datar. Lelap yang itu. Atau buku boleh. Mana nih Bang? Yang mana? Nah iya, benar Najihah tunjukkan itu ruas garisnya yang di pinggir-pinggir Ya, itu. apa? Yang lain mana nih? Buku boleh, buku pakai buku. Buku tematik kalian kan itu termasuk juga bangun datar. Ini ya, yang di pinggir ini. Nah, seperti yang Najihah tunjukkan itu. Di pinggir-pinggirnya ini termasuk ruas garis. Coba kita lihat lagi nih contohnya. Nah, yang mana nih ruas garisnya? Yang ada buku coba ditulis, ditunjukkan. Halaman 14. Tulis seperti ini, nah. Cari ruas garisnya. Nah, seperti ini, tunjuk seperti ini. Tunjuk seperti ini, dicari ruas garisnya yang di halaman 14. Dari A sampai Z, coba. Kalau kaca ruas garis nggak, Pak? Apa, Zaidan? Kaca. Kaca itu bangun datar. Ada juga ruas garisnya. Saya udah dengar punyanya. Coba dibuat di bukunya A sampai D ini. Pak Imran mau lihat nih. Kalau keset yang itu ada tuh aku.
Dibuat ya Pak, ruas garis yang di buku halaman 14. Dibuletin atau dilingkarin aja seperti ini. Nah, atau ditunjuk seperti yang ini. Ditunjuk seperti ini aja, Pak Imran mau lihat. Kemudian di ini, kalian taruh di depan kamera. Ya, buat seperti ini, dikasih panah. Dikasih panah aja. Nah, ini kan, dikasih panah. Coba Pak Imran mau lihat. Dikasih panah. Boleh dikasih panah, boleh dilingkarin, ya. Ini contohnya. Nah, Yang mana? halamannya berapa, Pak? halaman 14 Zaidan. Ruas garis itu ada di bagian terluar. Bawah. Suatu Maksudnya bangun datar. Nah, misalkan berarti bangun datar yang dilingkarin itu bangun datarnya atau arus garisnya? dipanain aja, kalau tidak itu dipanain aja seperti ini Zaidan. Nah, ini ruas garis. Nah, ini ruas garis ini. Nah, dia ditunjuk ke sini. Nah, ini ruas garisnya. Ini juga ruas garis. Dikasih panah seperti ini untuk menunjuk ruas garis yang ini. Nah, seperti itu coba. Kayak gini. Gimana sih ruas garisnya? Aku bingung. Ini Zaidan. Nah, ini Pak Imran nih. Nah, ini ruas garis. Ini ruas garis juga. Nah, ini yang bagian terluar, yang warnanya agak terang. Sudah belum? Tanggung nih. Tisu juga ruas garis pasti. Sudah. Kalau sudah boleh ditunjukkan di kameranya. Nah, Najiha sudah menunjuk itu. Ruas-ruas garisnya dibuletin oleh Najiha. Kalau Najiha dibulet-buletin Ini ya. direkam atau apa, Pak? Ya, direkam ini. Ruas garis. Ingat ya, yang ini ruas garisnya. Nah, segaris. Nah, ini. Pak, sudah. Nah, ini ya Pak Imran mau lihat. Boleh ditunjukkan di kameranya? Di kameranya? Ya, Mana nih? sudah. Pak, tisu juga termasuk enggak, Pak? Tisu? Ya. Tisu itu bangun datar. Bangun datar, setiap bangun datar itu ada ruas garisnya Zaidan. Ya. Berarti, oh iya, ngerti saya ngerti. Kira-kira bentuk tisu seperti ini enggak? Ada persegi empatnya. Aku punya tisu nih. Ayo, pegang. Oke. Sudah ya, intinya nih Pak Imran kasih tahu. Di mana nih ruas garisnya ini ya? Nah, Imran tunjuk. Ini ruas garis. Ini mana ruas garisnya? Ini. Nah, dikasih panah. Nah, ini ruas garis. Ini ruas garis juga. Ini mana ruas garisnya ini? Nah, kasih panah. Ruas garis. Ini juga termasuk ruas garis ya. Nah, ini ruas garisnya ini juga. Dikasih panah seperti ini aja untuk menunjuk ruas garis. Nah, boleh kalian kasih panah nih di bukunya seperti ini. Aku sudah ngerjain yang tadi. Kayak gini bukan? Ya. Kalau Zaidan dibuletin ya.
Tapi Zaidan harus paham nih, yang namanya ruas garis itu ini ya. Ininya. Nah. Sudah semua? Sudah semua? Oh, Membuat panah seperti ini? oh tajamannya. Sudah ya? Oke, kita akan... Sudah. Pak, oke. sudah. Sekarang kita belajar bahasa Arab, melanjutkan pembelajaran kemarin tentang angka 1 sampai 10. 1 sampai 10. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Arab. Wait a minute. Yang ada buku bahasa Arab, boleh dibuka. Tapi nggak ada buku, Pak. Bahasa Arab. Buku boleh lihat di sini. Ada di halaman 36 ya, kalau buku tentang angka 1 sampai 10. Kita belajar melanjutkan pembelajaran kemarin nih. Masih ingat nggak angka 1 sampai 10? Pakai kosakata bahasa Arab. Yo, coba. Sama-sama nih. Wahidun 1. Wahidun satu. Isnani 2. Wahid. Ikuti yuk sama-sama. Ikuti dulu. Isnani 2. Salah satun 3. Arbaatun 4. Terus Khamsatun 5. Sittatun 6. Sab'atun 7. Tamaniyatun 8. Tis'atun 9. Asyaratun 10. Nah, coba kita sama-sama, nggak usah ditulis karena kan kita hafalin aja yuk. Kita hafalin aja sama-sama yuk. Dari angka 1 sampai angka 10. 1, 2, 3. Wahidun 1. Isnani 2. Salah satun 3. Arba'atun 4. Khamsatun 5. Asyaratun 10. Sifrun 0. Coba nih satu-satu Viola dulu coba. Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4. Khamsatun Sittatun 6. Sab'atun. Sab'atunnya mana? Sab'atun 7. Tamaniyatun 8. Tis'atun 9, asyaratun 10. Sifrun 0. Inaya, coba Inaya. Wahidun 1, isnanin 2, salah satun 3, Arba'atun 4. Satun 5. Sittatun 6. Sab'atun 7. Samaniyatun 8. Tis'atun 9. Asyaratun 10. Sifrun 0. Siapa lagi nih? Marpel? Zaidan, coba Zaidan. Sudah mengerjakan tugas, Pak. Tugas apa?
Aku mark garis 9. Najiha coba. Isnani dua salah satu Najiha. satu empat satu Najiha bisa dengar suara Pak Imran? 6 sama Nggak kedengaran nih. Marpel? Isnani dua salah satu tiga arbaatun 4 satu 5 sitatun 6 sama Nah, sekarang kita akan belajar mencocokkan nih, mencocokkan. Baru aku selesai. Sudah selesai, kita harus mencocokkan ini ya. Di sini ada, kemarin kita sebut apa ini? Kelereng ya. Ada kelereng, jumlahnya berbeda-beda nih kelerengnya. Nah, ada jumlah 3, 4, 5, 6, 10. Kemudian di sini ada bahasa Arabnya. Sekarang kita cocokkan ya. Nomor 1 nih. Kira-kira ini apa? Home satun. Kemana home satun? Ini aja ini, dari sini aja biar enak. Ini berapa kelereng? 9. 5 Ini berapa kelereng? 1 1, 2, 3. Ada 3 kelereng. Kalau 3 bahasa Arabnya apa? Sabatun 1 2 3 Sabatun. Apa 3? Samaniatun 3. Samaniatun Nah, samaniatun. Coba ulangi. Wahidun 1. Isnani 2. Salah satu 3. Jadi 3 ini salah satu. Ke nomor berapa? Ini ya. Salah satu. Yang ini. Berapa jumlah kelerengnya ada? 4. Kalau 4 bahasa Arabnya apa? Home satun. Hah? Hom 1, 4. Ayo, coba lagi. Arbaatun. Wahidun 1. Arbaatun. 2. Salah satu 3. Arbaatun. Arbaatun yang mana? Nomor 5. Benar. 2 Nomor 3 4 5. 5 6 7 dapat 1 Nomor 2 5. 5 6 7 8 9 10 Asalutun 10 Yang ini. Berapa Hom jumlahnya? satun. Ini 5 ya. 5 hom 1 nomor berapa? 1. Nomor. Viola nomor berapa ini? Hom 1 ayat dia lagi Nomor 1. Nomor 1. Zaidan yang ini nomor berapa? Yang itu Pasangannya di nomor berapa di sini? nomor 3. Nah, coba ini hitung dulu jumlah kelerengnya berapa? 7. 7. Kalau 7 bahasa Arabnya berapa Zaidan? Samaniatun. 7. Sabaatun. 7. Yang mana sabaatun di sini? Nomor 3. Aku udah ngerasain ya. Nomor 3. Kalau yang ini? 8. Najiha, mana Najiha? Najiha nggak ada suaranya nih. Ini berapa ini? 8. 8 bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya berapa? Sama niatun 8. Kalau kosong bahasa Arabnya? Sifrun. Mana sifrun? Nomor 4.
Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bahasa Arabnya apa? Atun. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bahasa Arabnya? Asyarotun. Iya, alhamdulillah kita sudah memasangkannya satu persatu. 3 bahasa Arabnya salah satun. 4 bahasa Arabnya arba'atun. 5 bahasa Arabnya khomsatun. Nomor 2. 7 bahasa Arabnya sab'atun. 8 bahasa Arabnya samaniyatun. 0 bahasa Arabnya sifrun. Kemudian ini berapa? 9 bahasa Arabnya tis'atun. 10 bahasa Arabnya asyaratun. Kalau 2 bahasa Arabnya apa? Nomor 3 nol. Isnani. Kalau 6 bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya sit. Salatun. Itu deh. Siapa? Alif. Sitatun. Iya. Sifrun. Coba kita berhitung dulu dengan kosakata bahasa Arab lagi dari 1 sampai 10 sama-sama ya. 1, 2, 3. Wahidun 1. Isnani 2. Salah satun 3. Yuk sama-sama. Samania. Arba'atun 4. Khomsatun 5. Sitatun 6. Sab'atun 7. Samaniyatun 8. Tis'atun 9. Asyaratun 10. Sifrun 0. Ya. 6 artinya Ini sudah kalian buat belum di buku bahasa Arab kalian? Atun. Lihat. Sudah Si dibuat belum? satun 6 jim Di buku bahasa Arab? ada buku. Nggak ada bukunya ya. Saya Imran kirim aja ya di grup WA. Si satun 6. Yang ada bukunya boleh digarisin. Nanti Pak Imran kirim nih ke grup WA. 2 Boleh dibuat dulu, Pak Imran tunggu. Wahidun 1. Isnanin 2. Salah satun 3. Nah itu 10. Alif. Nah, sekarang kalian akan belajar dengan Bunda Ria. Pembelajaran bahasa Arab kita sudah selesai ya. Kita lapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti istirahat dulu yuk. Sekitar 10 menit ya istirahat untuk belajar TTQ sama Bunda Ria. Tapi nggak usah keluar biar di grup ini. Atau ngapain buatan 39? Ya. Pak Imran akan ini share di grup WA aja. Bunda Rianya sudah masuk nih kayaknya. Nanti istirahat dulu. Dari Tadi sudah masuk kok, ini nggak ada nih, keluar lagi kayak Bunda Ria. Oke. Pak Imran akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jangan keluar grup, jangan keluar ini, jangan keluar Google Meeting. Azizah udah keluar, Pak. Nanti dikabarin aja, suruh masuk lagi. Ayo. Wih, bisa kan ini.
Kamu. Ih, aja. Nah, dosa tadi uang kembali itu mana? Enggak berikan uang kamu kan Nusa. Ih, kan Nusa. Jadi dari ya. 10 menit kami istirahat. Manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Pak, pom, ki, didi. Besoknya tak usah. Lain nih udah sekok. Najiha, sini. Angku. Ha, itu Halloween. Itu nama Halloween ini. 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 Ya. Saya mau bubur kacang apa nih? Makan dulu kan? Ya dulu mau bubur kacang apa nih? Tidak. Makan dulu. Nih. Mau. Apa? Naya. Apa? Gelap ya? Ada ulat. Ada ulat tuh. Ada ulat. Ih, lihat lidahnya yuk. Ih. Cari nafas. Ih, jorok ih. Masuk ada apa ini? Yang aku tuh kan, tapi lagi rapat. Itu dulu kita kacau kita mutuskan. Dia dari mana? Kayak langsung Pak Pei, kayak Pak Pei kita ngomong. Ayo dia Kawan-kawan, ayo kita makan. Jatuh dulu. Apa? Mulai. Najiha, ayo kita makan. Tahu Najiha, ya makan dulu yuk. Nanti lapar. Yang jelas kalau Pak P itu minta tanya dulu akreditasinya apa. Kalau nggak itu. Kami taruh di sini Sudah rubah. Sudah dirubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti istirahat ya. Silakan istirahat dulu ya, Nak. Nanti kalau sudah selesai bilang sama Bunda ya. Bun,
aku punya pertanyaan. Itu kan udah masuk. Siapa yang udah SD bijak satu lagi? Apa? Itu kok masih ada satu lagi SD bijaknya? Iya, Belum keluar. itu Pak Imran kali.